Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Insinyur Muhammad Karno Amir, STMT. Saya adalah dosen program studi Teknik Pertambangan Universitas Sulawesi Tenggara dengan NIDN 0902059402 dan NUPTK 18347726731303662. Video ini disusun sebagai bagian dari penilaian sertifikasi dosen dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi khususnya pada bidang pengajaran. Melalui video ini, saya akan menyampaikan pelaksanaan progres pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan metode pembelajaran, pemanfaatan media, serta sistem evaluasi pembelajaran sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di program studi teknik pertambangan Universitas Sulawesi Tenggara. Untuk bidang keahlian saya adalah pengelolaan lingkungan pertambangan dengan penguasaan mata kuliah, geologi dasar, pengantaran rekayasa pertambangan, lingkungan pertambangan, hidrologi dan juga hidrologi, serta reklamasi. Kemudian, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah pengantar lingkungan pertambangan. Untuk pengantar lingkungan pertambangan adalah lebih kepada ilmu lingkungan yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan terkait dampak perubahan alam, regulasi lingkungan, penanggulangan lingkungan, dan juga pengolahan lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Dalam mata kuliah ini ada 4 capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan. Pertama, penilaian sikap, kemudian keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus dan juga aspek pengetahuan. Kemudian untuk capaian pelajaran di mata kuliah ada 4 CPMK yang diharapkan. Pertama, mahasiswa mampu mengenal dan juga memahami konsep lingkungan pertambangan secara umum. Kemudian CPMK yang kedua adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan lingkungan pertambangan. Kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi dan juga mencari tahu permasalahan lingkungan pertambangan. Serta yang terakhir adalah mahasiswa mampu mengenal dan juga menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik sesuai dengan regulasi yang berlaku. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini adalah pertama, memahami arti ilmu lingkungan secara umum. Yang kedua, memahami penerapan konsep lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Dan yang ketiga, mengenal dan juga memahami regulasi dan kebijakan terhadap lingkungan berdasarkan kegiatan pertambangan. Kemudian yang keempat, mengenal dan dapat menjelaskan proses dan metode-metode pengelolaan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan. Yang kelima, mengenal dan dapat menjelaskan proses pembentukan air asam tambang. Kemudian yang keenam, mengenal dan dapat menjelaskan proses standarisasi komponen kandungan konsentrasi kimia berdasarkan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Yang terakhir, mengenal dan juga dapat menjelaskan pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Jadi, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, tahap akhir pembelajaran ada 7 kriteria yang diharapkan pada mata kuliah ini. Kemudian, selama mengikuti perkuliahan, ada beberapa materi pembelajaran. Pertama, ilmu lingkungan. Jadi akan melihat bagaimana konsep ilmu lingkungan, kemudian melihat konsep lingkungan pertambangan, kemudian isu kebijakan lingkungan pertambangan, kemudian pertambangan dan juga lingkungan, kemudian pengolahan lingkungan, kemudian air asam tambang, kemudian baku mutu lingkungan pertambangan, serta good mining practice atau kaidah pertambangan yang baik. Nah, komponen penilaian pada mata kuliah ini bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Penilaian dilakukan melalui kehadiran, partisipasi, tugas, dan juga presensi, serta ujian agar proses pembelajaran dapat dievaluasi secara objektif, transparan, dan juga berkesinambungan. Selain itu, hasil penilaian menjadi dasar untuk mengetahui bagaimana tingkat penguasaan mahasiswa terkait materi, sehingga mendorong mahasiswa agar lebih aktif, disiplin, dan juga bertanggung jawab dan dalam mengikuti perkuliahan. Untuk standar penilaian ada 4 komponen. Pertama, kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 35%. Kemudian secara transparansi, akses nilai mata kuliah akan dapat dilihat bersama-sama dan juga dilakukan secara transparan. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mendengar paparan materi terkait pengantar lingkungan pertambangan. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Baik, oke teman-teman. Minggu lalu kita telah membahas terkait perkuliahan yang akan kita jalani selama 16 kali pertemuan. Di pertemuan pertama kita telah membahas bagaimana teknis dan metode perkuliahan.
Kemudian untuk perkuliahan selanjutnya kita akan membahas terkait masalah konsep lingkungan teman-teman. Jadi pada perkuliahan ini nanti kita akan coba melihat bagaimana konsep atau definisi lingkungan dan keterkaitannya dengan kegiatan pertambangan. Kemudian kita juga harus melihat dan memahami bagaimana korelasi antara lingkungan dan juga kegiatan pertambangan dalam kehidupan industri pertambangan. Sehingga dalam proses pelaksanaan lingkungan itu kita tidak terlepas dari good mining practice teman-teman, seperti itu. Jadi harapannya di akhir perkuliahan ini teman-teman bisa memahami dan juga mengerti bagaimana pandangan lingkungan dalam pertambangan dan juga bagaimana pandangan pertambangan terhadap lingkungan ketika proses pertambangan terjadi di suatu lahan atau di suatu area lingkungan yang berhubungan dengan kegiatan atau tergesekan dengan kegiatan pertambangan seperti itu, terutama di kawasan masyarakat. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam terkait bagaimana korelasi pertambangan dan juga lingkungan teman-teman, ada baiknya kita harus memahami definisi awal atau konsep lingkungan itu, bagaimana pengertiannya dan juga bagaimana pemahamannya dalam pelaksanaan sehari-hari. Jadi teman-teman, secara umum ya teman-teman bisa lihat di slide yang saya tampilkan bahwasanya lingkungan itu adalah seluruh faktor fisik atau kimia maupun biologis yang mempengaruhi kehidupan serta perkembangan makhluk hidup, sehingga lingkungan itu menjadi salah satu cakupan yang lebih luas, yaitu kesatuan ruang yang mencakup manusia, kemudian makhluk hidup lainnya, serta seluruh unsur yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan dan berkembang secara bersama-sama teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada juga konsep lingkungan hidup teman-teman. Jadi lingkungan hidup ini lebih kepada bagaimana caranya kita melihat suatu kesatuan ruang dengan semua benda daya, kemudian keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, sehingga saling mempengaruhi satu sama lain teman-teman. Ini menjadi hal yang harus kita perhatikan karena di dalam dunia pertambangan, kegiatan pertambangan itu tidak terlepas dari bagaimana pengaruh terhadap lingkungan di sekitar kita. Kemudian dalam konsep pertambangan juga kita harus juga melihat bagaimana konsep ekologi teman-temannya, karena ekologi ini adalah menjadi dasar bagaimana hubungan timbal balik dalam suatu makhluk hidup pada suatu lingkungan yang berhubungan dengan tempat area pertambangan beroperasi, seperti itu. Kemudian kita lanjut teman-teman ya. Nah, sehingga secara kesimpulan teman-teman bahwasanya dalam penerapan ilmu lingkungan khususnya pertambangan, ekologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian tetapi juga bagaimana manusia menerapkan prinsip-prinsip ekologi dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai kegiatan khususnya di kegiatan pertambangan teman-teman. Kemudian dengan memahami ilmu lingkungan teman-teman, kita dapat mengetahui bagaimana menempatkan aktivitas manusia agar tetap selaras dengan keseimbangan ekosistem. Dan dalam konteks pertambangan, setiap kegiatan harus memperhatikan atau direncanakan dengan sebagus mungkin agar tidak merusak keseimbangan ekosistem selama kegiatan pertambangan berlangsung, seperti itu. Kemudian teman-teman kita lanjut terkait masalah lingkungan dan juga kegiatan pertambangan. Tentu dalam kegiatan pertambangan itu ketika kita hubungan dengan lingkungan tidak terlepas dari bagaimana tujuan utama pengetahuan lingkungan dalam konteks dunia pertambangan. Pertama teman-teman yaitu meningkatkan kesadaran kita dan kepedulian kita bahwasanya itu memang lingkungan menjadi hal yang harus kita perhatikan karena akan merusak keseimbangan ekosistem ketika pertambangan dilakukan, seperti itu. Bukan cuma ekosistem teman-teman, bisa juga faktor ekonomi, sosial maupun politik dan juga ekologi teman-teman ya. Itu adalah hal yang paling sering terjadi ketika lingkungan disinkronkan dengan kegiatan penambangan. Jadi keempat faktor ini atau yang paling sering terjadi. Kemudian yang kedua teman-teman, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan pengetahuan, nilai sikap dan komitmen dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan. Jadi sebagai seorang manajer, ketika kita melakukan kegiatan penambangan itu kita tidak boleh terlepas dari tanggung jawab kita, karena sesuai dengan regulasi ketika kita melakukan kegiatan penambangan kita menempel tanggung jawab untuk melakukan penanggulangan dan juga menstabilkan lingkungan ketika kita melakukan kegiatan penambangan di tempat kita bekerja. Terakhir adalah melahirkan pola sikap individu, kelompok dan masyarakat yang lebih peka terhadap lingkungan. Jadi walaupun teman-teman tahu atau paham teknik penambangan yang baik, tapi kalau mengabaikan lingkungan itu sama saja kita tidak menerapkan penambangan yang baik sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, teman-teman, seperti itu. Oke. Kemudian teman-teman kita masuk ke bagian dampak. Jadi kalau misalkan kita lihat dari dampaknya teman-teman ya, memang setiap dampak itu pasti menimbulkan kegiatan atau menimbulkan dampak terhadap lingkungan dimanapun itu, bahan tambangnya apapun itu, kemudian komoditas apapun.
Yang paling sering terjadi teman-teman bisa lihat di slide yang saya tampilkan bahwasanya ketika penambangan terjadi, kalau kita korelasikan dengan lingkungan, maka paling sering terjadi adalah pertama itu penurunan produktivitas tanah karena terganggunya lahan, teman-teman, seperti itu ya. Kemudian adanya pemadatan tanah, kemudian adanya aktivitas alat berat yang menyebabkan pemadatan tanah serta meningkatkan erosi dan sedimentasi, seperti itu ya, meningkatkan erosi dan sedimentasi. Kemudian ada juga dampak lain ya, kalau kita misalkan lihat dari segi habitatnya mengenai terganggunya flora fauna karena kita mengganggu keseimbangan dari lingkungan itu sendiri. Kemudian terganggunya keamanan dan kesan penduduk karena pengaruh dari misalkan debu bertebangan ke tambangan, dan juga karena pengaruh dari air yang bercampur dengan tanah akibat bukaan tambang sehingga masuk ke badan air perairan warga sehingga merusak lingkungan air di sekitar warga, seperti itu ya. Kemudian ada polusi udara yang paling sering terjadi. Jadi ini adalah dampak-dampak yang paling sering terjadi di kegiatan penambangan, khususnya di bagian lingkungan ekologi dan seterusnya. Sehingga ini menjadi hal yang harus teman-teman pahami dan juga harus lihat ketika teman-teman turun ke lapangan dan melihat atau melakukan kegiatan penambangan. Paling tidak teman-teman harus bisa memahami konsep lingkungan dan juga melihat bagaimana dampak yang terbentuk akibat kegiatan penambangan, seperti itu ya. Kemudian kita lanjut teman-teman, kalau misalkan teman-teman lihat dari slide yang saya tampilkan, jadi ini adalah contoh dari dampak lingkungan ya teman-teman yang terjadi di penambangan. Misalkan air yang menjadi keruh, kemudian peningkatan suspensi solid atau sedimentasi, kemudian terganggunya badan sungai, kemudian sampai masuk ke pemukiman warga. Ini adalah contoh dari dampak lingkungan teman-teman ya. Jadi hal-hal yang seperti ini dapat menyebabkan sederhananya misalkan sedimentasi terjadi misalkan sehingga menyebabkan volume air naik karena sedimentasi itu menumpuk di bagian bawah sungai sehingga apa? Ujungnya bakal banjir masuk ke perumahan warga, seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman lihat dari kenampakan visualnya memang sangat mengganggu. Dimanapun dan bagaimanapun, kalau misalkan kondisi air seperti ini pasti tidak ada bakal makhluk hidup yang bisa hidup, teman-teman ya. Itu pasti sangat terjadi dan sering terjadi. Sehingga setiap perusahaan itu wajib menerapkan pengelolaan lingkungan ya yang baik seperti pengendalian erosi, kemudian menerapkan pengelolaan lingkungan, pengendalian air buangan, kemudian pengelolaan drainase, kemudian reklamasi dan pasca tambang. Dengan demikian teman-teman dampak terhadap lingkungan dapat diminimalkan dan kegiatan pertambangan tetap berjalan sesuai dengan prinsip good mining practice sesuai dengan arahan regulasi yang telah ditetapkan untuk kegiatan penambangan, seperti itu. Kemudian kita masuk ke ekologi. Jadi teman-teman tadi itu adalah gambaran bagaimana konsep pengertian lingkungan secara umum. Kemudian bagaimana dampaknya ketika kita korelasikan dengan lingkungan di lapangan dan aktualnya seperti apa. Kemudian kita masuk di konsep ekologi. Jadi ekologi teman-teman lebih kepada ilmu yang pelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian faktor-faktor seperti tanah, iklim udara, kemudian karena setiap aktivitas penambangan itu akan mempengaruhi setiap faktor-faktor itu ya. Jadi ekologi itu sebagai ilmu tentang bagaimana suatu makhluk hidup tinggal pada suatu area yang sama, yang saling berpengaruh satu sama lain, yang secara siklus imbang dan juga stabil. Kalau misalkan tidak ada faktor dari luar seperti misalkan hutan, kemudian persawahan dan lain-lain seperti itu ya. Sehingga ekologi itu lebih kepada bagaimana hubungan antara makhluk hidup dan juga makhluk hidup yang lain pada suatu area yang sama atau suatu lingkup hidup yang sama. Itu adalah definisi atau konsep dari ekologi, seperti itu. Nanti coba kita akan lihat bagaimana pengaruh dari pertambangan ketika dihubungkan dengan ekologi, teman-teman. Nah, ini adalah tingkatan organisme. Jadi ini adalah tingkatan tahapan organisme dari molekul yang paling kecil atau tahapan yang paling kecil sampai dengan tahapan yang paling besar, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di gambar ini ya teman-teman ya, sangat sederhana. Jadi ini adalah beberapa atau organisasi kehidupan, yaitu susunan kehidupan dari tingkat yang paling sederhana hingga paling kompleks, teman-teman, dari molekul sampai bioma, biosfer. Kemudian selanjutnya beberapa organisme sejenis yang hidup pada suatu wilayah tersebut disebut ini misalkan dari molekul, teman-teman ya. Molekul, sel, jaringan, organ itu menjadi sistem organ, kemudian sistem organ itu menjadi organisme. Jadi kemudian organisme itu, teman-teman ya, ada dari beberapa populasi ya. Nanti kita akan lihat bagaimana pengertiannya satu-satu, kita akan jabarkan, kita akan breakdown sehingga kita paham bagaimana tingkatan setiap tahapan-tahapan dari tingkat organisme ini, seperti itu. Nah, bentar ya. Oke, sekarang kita masuk dari
definisi setiap tingkatan organisasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita breakdown dan kita lihat pengertiannya, teman-teman bisa lihat bahwasanya populasi itu adalah sekelompok organisme yang sejenis teman-temannya yang hidup dan berkembang biak pada suatu daerah tertentu seperti itu ya. Umpamanya populasi manusia di suatu kota, misalkan populasi banting di suatu kawasan hutan, kemudian populasi badak di suatu daerah tertentu. Itu kita sebut dengan populasi. Nah, ini paling sering terjadi ketika teman-teman bekerja di pertambangan, dihadapkan dengan kegiatan populasi di suatu daerah pertambangan. Nanti ini teman-teman akan sering hadapi dan sering temui bagaimana cara kita melihat populasi suatu makhluk hidup di daerah pertambangan. Seperti ya. Kemudian kita masuk definisi dari komunitas teman-teman ya. Oke, kalau misalkan kita lihat definisinya, teman-teman bisa lihat definisi komunitas adalah lebih kepada semua populasi dari berbagai jenis yang menempati suatu daerah tertentu. Ya, jadi dia kumpulan dari populasi yang saling berinteraksi pada suatu daerah tertentu teman-teman ya. Misalkan gajah hutan misalkan ya berpopulasi dengan harimau seperti itu ya pada suatu tempat tertentu. Itu kita sebut dengan komunitas teman-teman. Kemudian kita masuk ke ekosistem teman-temannya. Jadi ekosistem itu lebih kepada tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Jadi ekosistem itu lebih kepada bagaimana hubungan timbal balik ya teman-teman yang kompleks antara organisme dan juga lingkungannya teman-teman, baik yang hidup maupun tak hidup, misalkan air, tanah, udara yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem ekologi pada suatu area tertentu. Ya, itu ada kita sebut dengan ekosistem. Nah, ini sering yang ekosistem ini adalah konsep yang sering kita hadapi di pertambangan juga, karena kalau penambang itu kita juga harus bisa melihat bagaimana ekosistem di suatu daerah tempat kita menambang, karena biasanya kalau misalkan kita tidak bisa memahami ekosistemnya maka itu akan memperburuk lingkungan itu sendiri teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian kita masuk biosfer, teman-teman bisa baca ya, biosfer itu lebih kepada organisasi lapisan bumi tempat ekosistem ya. Jadi biosfer itu lebih kepada kumpulan dari beberapa ekosistem teman-teman ya di atas bumi yang saling mempengaruhi teman-teman. Itu adalah konsep dari biosfer. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi definisinya, biosfer itu lebih kepada organisasi hayati yang paling kompleks ya. Dia ditempati oleh beragam ekosistem, sehingga biasanya penempatannya di atas permukaan bumi seperti itu ya. Biosfer juga merupakan gabungan dari seluruh ekosistem yang ada di bumi, kemudian sehingga perubahan terjadi pada suatu ekosistem dapat memberikan dampak terhadap keseimbangan biosfer secara keseluruhan. Misalkan kita melakukan kegiatan penambangan, kita masukkan faktor luar, pasti akan mengganggu kondisi siklus biosfer itu sendiri ya. Makanya kalau di pertambangan itu ketika kita melakukan kegiatan penambangan, pasti kita akan memasukkan faktor baru atau variabel baru di suatu lingkungan. Dengan perubahan variabel itu akan mempengaruhi keseimbangan dari suatu populasi, ekosistem maupun biosfer sendiri ya, seperti itu teman-teman. Nah, dalam konteks pertambangan, setiap kegiatan akan mengubah suatu kondisi ya, seperti itu. Namun dengan keanekaragaman hayati ya, teman-teman, pada akhirnya akan memberikan pengaruh terhadap biosfer. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan dalam kegiatan penambangan itu harus secara bertanggung jawab teman-teman ya, harus secara bertanggung jawab, kemudian menerapkan good mining practice teman-teman atau kaidah teknik pertambangan yang baik, sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan juga berkelanjutan dan juga bisa dimanfaatkan oleh generasi mendatang seperti itu. Oke. Kita lanjut di bagian piramida makanan. Oke teman-teman. Jadi konsep ini lebih kepada bagaimana tatanan organisme produsen teman-teman. Artinya apa teman-teman? Dalam suatu kehidupan atau produsen itu mereka memiliki tingkatan trofi. Jadi piramida makanan itu lebih kepada prinsip yang menjelaskan tentang bagaimana makhluk lain memakan makhluk yang lainnya. Misalkan herbivora itu memakan tumbuh-tumbuhan hijau, kemudian herbivora akan dimakan oleh tumbuh-tumbuhan oleh karnivora dan juga tingkatan trofi di atasnya. Jadi kalau misalkan dari salah satu tingkatan trofi ini kita ganggu, misalkan di tingkatan trofi herbivora, otomatis karnivora tidak dapat makanan seperti itu ya. Itu adalah konsep dari bagaimana kita mengganggu keseimbangan dari tingkatan trofi. Kalau misalkan kita ganggu rumputnya teman-teman, otomatis herbivora itu tidak bisa makan karena rumputnya sudah tidak ada. Makanya itu akan menyebabkan perubahan siklus makhluk hidup sehingga arahnya adalah kerusakan lingkungan dan juga kerusakan ekosistem seperti itu. Itu adalah contoh dari pengaruh kalau misalkan kita kaitkan pertambangan dengan konsep tingkatan trofi atau piramida makanan seperti itu ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk di pertambangan lingkungan. Tadi kita sudah melihat ya teman-temannya
bagaimana pengaruh lingkungan, bagaimana definisi lingkungan, dan juga bagaimana dampak-dampak pertambangan terhadap lingkungan. Kita juga bisa melihat ada bagaimana definisi ekologi yang berhubungan dengan lingkungan di daerah pertambangan. Sekarang kita akan lihat bagaimana ketika kita kaitkan konsep kegiatan pertambangan dengan konsep kegiatan lingkungan itu sendiri ya teman-teman. Sehingga pertambangan itu kan sebenarnya kegiatan yang merubah lingkungan teman-teman ya. Dengan perubahan lingkungan itu bagaimana caranya lingkungan itu tetap bertahan, tetap stabil, agar supaya pertambangan itu tetap jalan dan lingkungannya tetap lestari di kehidupan selanjutnya seperti itu. Oke, nanti kita akan lihat teman-teman. Nah, ini adalah bagaimana isu-isu yang sering terjadi di lingkungan yang berhubungan dengan kegiatan penambangan teman-teman ya. Jadi isu lingkungan ya adalah salah satu topik yang memang paling sering dikaitkan dengan kegiatan penambangan. Pada hakikatnya misalkan masyarakat awam atau masyarakat umum melihat bahwa tambang itu identik dengan kerusakan lingkungan teman-teman ya. Tapi kita sebagai orang tambang harus paham dan harus mengerti bahwa penambangan itu adalah suatu kegiatan yang hanya merubah lingkungan. Kemudian kita bertanggung jawab untuk mengembalikan lingkungan itu dengan cara melakukan bagaimana metode-metode pengolahan, pelestarian, dan seterusnya. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kita secara bersama-sama untuk melakukan kegiatan penambangan sesuai dengan kaidah pertama yang baik atau good mining practice, agar supaya hal-hal seperti ini tidak muncul di pemikiran masyarakat di area sekitar penambangan seperti itu ya. Jadi memang kegiatan penambangan itu menjadi PR ya, apalagi bagian lingkungan karena itu sering digeserkan dengan kegiatan penambangan. Tapi kita paham bahwa kita punya regulasi yaitu regulasi yang berkaitan dengan penambangan yang baik atau good mining practice, sehingga penambangan itu bisa tetap melestarikan lingkungan walaupun kita mengubah stabilitas lingkungan itu sendiri ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut, ini adalah gambaran-gambaran dari kegiatan penambangan teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman lihat, ini adalah contoh penambangan batu bara. Memang ya, secara kasat mata terjadi perubahan lingkungan yang cukup signifikan, ya. Dan areanya cukup luas teman-teman. Cuman kita punya kewajiban teman-teman mengembalikan area-area terganggu ini dengan cara reklamasi dan juga revitalisasi penanaman kembali. Ya. Jadi walaupun kita merubah lingkungan, kemudian kita mengubah populasi atau merusak stabilitas lingkungan, kita juga bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi lingkungan dengan cara melakukan revitalisasi seperti teman-teman lihat di gambar ini seperti itu ya. Ini sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang penambangan. Dimanapun, bagaimana sampai kapanpun, pertambangan itu menjadi hal yang bertanggung jawab terhadap pengembalian kondisi lingkungan seperti sesuai dengan peruntukannya. Makanya di pertambangan itu kita tidak lepas dengan good mining practice seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian masih sama tambang batu bara ya. Ini juga kalau misalkan teman-teman lihat kondisinya memang cukup besar dan cukup merubah bentang alam. Tapi yang seperti saya katakan sebelumnya, kita memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan kondisi semula dengan beberapa kegiatan misalkan reklamasi, revegetasi, pengelolaan lingkungan dan seterusnya ya. Tetap bakal dilakukan. Ada juga tambang lain teman-teman, misalkan timah ya. Jadi timah juga itu salah satu kegiatan penambangan yang juga memang merubah lingkungan ya teman-temannya. Dimanapun, bagaimanapun, tapi merubah lingkungan. Tapi kembali lagi ke konsep kita, mining practice ya. Kita bertanggung jawab untuk mengubah atau mengembalikan kondisi lingkungan ya. Karena itu menjadi salah satu tanggung jawab kita sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Sehingga lingkungan itu tetap stabil, tetap aman, dan juga tetap lestari hingga pada waktu kegiatan penambangan itu berakhir ya, seperti itu. Kemudian ada juga contoh dari tambang bauksit ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tambang bauksit ini tipikalnya tidak jauh beda dengan tambang nikel. Dia juga warna merah, dia juga degradasi warnanya cukup signifikan warna merah. Tapi teman-teman lihat ya, ada air yang cukup keruh, warna merah kekuningan, kemudian tanahnya tidak beraturan, kemudian bukaan lahannya cukup besar. Tapi kembali lagi ke awal, kita punya tanggung jawab. Misal kalau teman-teman lihat di bagian sudut kanan bawah itu ada gambar kegiatan reklamasi. Jadi ini adalah bentuk dari bagaimana pertanggungjawaban kita untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semulanya, mendekati seperti semula, sehingga tetap lestari dan bisa dimanfaatkan sebagaimana semestinya seperti itu ya. Sama juga penambangan nikel ya teman-temannya. Walaupun kita buka lahan cukup besar, kita tetap melakukan kegiatan penambangan atau kita melakukan kegiatan reklamasi sebagaimana seperti biasanya seperti itu ya. Tambang emas juga memang airnya cukup besar, bukan cukup besar, mengubah lingkungan, tapi tetap ujung-ujungnya pertambangan itu memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan reklamasinya pasca tambang untuk mengembalikan kondisi lingkungan sebagaimana semestinya. Nah, kemudian kita lanjut teman-teman ya.
yang menjadi penting dari pembahasan ini adalah terakhir itu di bagian reklamasi teman-teman ya. Ini adalah contoh bagaimana kalau misalnya kita sudah nambang semua, kita sudah mengumpulkan lahan. Nah, ini adalah contoh akhir dari bagaimana pertanggungjawaban pertambangan dalam mengolah dan melestarikan lingkungan ya. Ada tanaman produktif, misalkan sawit, ada tanaman hutan sesuai dengan peruntukannya. Jadi penambangan itu memang kegiatan yang mengubah lingkungan, tapi bertanggung jawab untuk mengembalikan lingkungan sebagaimana semestinya, seperti itu. Yang terakhir adalah teman-teman good mining practice. Jadi dalam konsep pertambangan jiwa lingkungan, salah satu kunci utama agar supaya lingkungan tetap lestari adalah good mining practice teman-teman ya. Karena di good mining practice itu masuk dalam peraturan Menteri nomor 20 SDM, peraturan Menteri SDM nomor 26 tahun 2018 di bagian poin kelima yaitu pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan, reklamasi, pasca tambang dan juga pasca operasi. Jadi ini sudah tertera menjadi tanggung jawab kita sebagai penambangan harus dilakukan dan harus dilaksanakan seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Jadi ada rangkuman tugas mohon untuk dikerjakan terkait regulasi apa saja yang berlaku untuk kegiatan penambangan yang berhubungan dengan lingkungan seperti itu. Kemudian terakhir teman-teman sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan dari teman-teman terkait masalah lingkungan dan juga pertanyaan pertambangan. Saya berikan kesempatan mungkin 1 atau 2 orang dipersilakan. Oke, silakan, namanya siapa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Tirta. Adapun pertanyaan saya yaitu apakah reklamasi dapat mengembalikan kembali kondisi lingkungan seperti sebelum ditambang? Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan pertanyaannya, jadi bagaimana reklamasi itu dapat mengembalikan kondisi di tambang seperti sebelumnya? Memang tidak selalu seperti kondisi awal teman-teman ya. Namun reklamasi itu bertujuan untuk mengembalikan fungsi lahan agar stabil teman-temannya sesuai dengan peruntukannya dan juga produktif, kemudian dan juga dapat dimanfaatkan kembali sesuai dengan peruntukan tadi saya bilang. Misalkan yang tadinya kawasan hutan, kemudian kawasan pertanian dan juga tatanan ruang terbuka, nanti ketika pertambangan terjadi akan dikembalikan seperti itu, mendekati ya seperti itu ya. Mudah-mudahan dipahami ya. Kemudian yang lain ada? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Nur Asisa. Saya akan bertanya, apa dampak lingkungan yang paling sulit dikendalikan dalam pertambangan? Oke, terkait dampak lingkungan yang paling sulit untuk dikendalikan ya di dalam pertambangan sebenarnya tergantung dari jenis tambangnya teman-teman ya. Misalkan pada tambang logam, salah satunya adalah tantangannya adalah pengolahan air asam tambang, begitu pula dengan tambang batu bara karena air asam tambang yang paling sering terjadi di batu bara. Kemudian misalkan pada tambang batu bara atau nikel itu sendiri biasanya kekurangan air karena dia air yang bercampur dengan bukan lahan tanah sehingga menyebabkan tadi seperti di contoh pertama kekurangan air itu menjadi hal yang menjadi PR bagi setiap penambangan dimanapun, misalkan air asam tambang di batu bara, kemudian kekurangan air di tambang logam, nikel, paling sering terjadi sehingga pengolahannya itu butuh treatment yang cukup baik dan juga menggunakan biaya yang cukup besar seperti itu ya. Jadi itu adalah contoh dari bagaimana dampak-dampak lingkungan yang paling sering dihadapi di kegiatan penambangan ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, mudah-mudahan dimengerti. Kalau misalkan tidak pertanyaan, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Sekali lagi terima kasih banyak atas kesempatannya. Nanti kita ketemu di minggu depan untuk materi selanjutnya. Selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.